Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku, Reski Nur Hasan. Dan di video kali ini aku seneng banget karena akhirnya aku bisa upload video lagi setelah sekian lama aku nggak pernah upload video. Nah, video kali ini aku mau ngebahas ke kalian beberapa kesalahan yang fatal banget yang sering kita lakukan di usia kita yang ke-20 tahun. Nah, sebenarnya teman-teman, di usia kita yang ke-20 tahun itu kita harus udah mulai mikirin yang namanya tabungan. Untuk jaga-jaga di kemudian hari kita butuh sesuatu dan kita nggak punya uangnya gitu loh, karena kita belum mempersiapkan tabungannya. Tapi banyak di antara kalian yang nganggap bahwasanya ngumpulin tabungan di usia 20 tahun itu masih belum perlu, masih belum penting, karena kita masih mau foya-foya, masih mau hangout sama teman-teman. Sebenarnya itu nggak salah juga sih, karena di usia 20 tahun itu pasti kita pengen yang namanya ngenikmatin hidup dulu, tapi jangan lupa untuk mempersiapkan tabungan juga, karena kita nggak tahu apakah perekonomian kita itu akan tetap stabil tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini aku sudah catat beberapa kesalahan-kesalahan fatal yang sering banget kita lakukan sebagai generasi milenial yang bikin kita itu nggak bisa nabung di usia 20 tahun. Nah, buat kalian yang mau mulai nabung di tahun 2022, karena udah mau tahun 2022 nih teman-teman, aku saranin kalian jangan skip video ini dan tonton terus sampai akhir, karena semoga video ini bisa membantu kalian mewujudkan tabungan pertama kalian di tahun 2022. Kesalahan fatal yang pertama yang sering banget kita lakukan adalah membeli barang yang tidak penting seperti handphone. Oke, aku paham banget kalau anak muda zaman sekarang itu nggak mau ketinggalan yang namanya handphone terbaru. Contoh, kemarin iPhone 13 baru launching dan aku lihat di Instagram banyak banget yang udah pakai iPhone 13. Yang menurut aku ya teman-teman, itu tuh sangat pemborosan gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalnya teman tongkrongannya udah punya iPhone 13, dia juga pengen nunjukin bahwasannya dia bisa juga beli iPhone itu, dia juga bisa beli handphone itu, makanya dia langsung ke store-nya dan membeli handphone yang sebenarnya handphone yang sekarang pun masih bisa dia pergunakan. Ini tuh sering banget terjadi teman-teman, tapi beda ceritanya kalau kalian punya pekerjaan yang handphone itu mendukung pekerjaan kalian. Ya mungkin dengan membeli handphone terbaru pekerjaan kalian itu lebih mudah. Tapi buat kalian yang cuma jaga toko misalnya, atau punya pekerjaan yang tidak membutuhkan handphone baru, menurut aku ini tuh sangat-sangat pemborosan kalau kalian harus mengganti handphone kalian hanya untuk terlihat hebat di mata teman-teman kalian. Nah, itu kesalahan fatal yang pertama. Kesalahan fatal yang kedua adalah menghabiskan uang hanya untuk membeli baju branded atau barang-barang branded kayak jam tangan, baju, celana, tas, dan lain-lain. Menurut aku ya teman-teman, kalian tuh harus membeli barang dilihat dari fungsinya, bukan dari mereknya. Karena semua baju sama aja, semua tas sama aja, mau mahal, mau murah, itu sama aja untuk menyimpan barang-barang yang pengen kalian bawa gitu loh. Dan menurut aku beli baju harga 500.000 dapat 2 lembar doang, itu menurut aku pemborosan banget hanya karena melihat dari mereknya. Padahal orang-orang juga nggak mau tahu kalian pakai baju apa, mereknya apa, dan tidak ada yang memperdulikan itu gitu loh. Jadi kalau kalian mau beli baju atau mau beli tas, tolong dilihat dari fungsinya, jangan lihat dari mereknya, karena itu sangat-sangat pemborosan. Oke, kalau kalian udah punya uang berlebih, boleh-boleh aja. Tapi kalau penghasilan kalian masih belum menentu dan umur kalian tuh masih panjang gitu loh, jadi
tahan dulu lah untuk membeli barang-barang branded. Kalau apalagi perempuan nih, kalau dia udah pakai baju 2-3 kali, itu bajunya nggak mau dipakai lagi, disimpan di lemari, tunggu sampai bajunya kusam terus dia buang. Jadi menurut aku ya sayang aja gitu loh mengeluarkan uang 500 sampai 1 juta hanya untuk membeli baju dipakai 2-3 hari, 2-3 kali. Jadi kalau mau beli baju mulai dari sekarang lihat dari fungsinya ya, jangan lihat dari mereknya. Oke, kesalahan yang ketiga adalah cicilan. Kalau kesalahan yang kedua tadi identik dengan perempuan, kesalahan yang ketiga ini menurut aku identik dengan laki-laki, karena laki-laki tuh suka banget yang namanya otomotif, kayak motor atau mobil, dan mereka rela ngambil cicilan untuk membeli kendaraan yang mereka pengenin. Misal mereka rela nyicil mobil hanya supaya teman-teman kantornya itu menganggap bahwasanya dia hebat bisa beli mobil di usia ke 20 tahun, yang menurut aku mereka itu belum butuh-butuh banget untuk pakai mobil ke tempat kerja. Kalau motor mungkin masih wajar kali ya, karena untuk memudahkan dia ke tempat kerjanya dia harus punya motor. Tapi kalau punya mobil menurut aku itu sangat-sangat tidak worth it, karena nyicil mobil itu bunganya lebih banyak gitu loh. Jadi kalau kalian nyicil kendaraan hanya untuk terlihat lebih hebat, pikirin dulu cicilannya, pikirin dulu bunganya. Apalagi kalau kendaraan itu semakin tahun harganya semakin turun. Jadi kalau kalian nyicil misalnya dari tahun 2019 sampai tahun 2020, kalian cicil kendaraannya, terus 2 tahun kemudian kalian mau jual kendaraan itu, maka harga jualnya tidak 50% dari harga belinya atau harga cicilnya. Jadi pikir lagi deh, karena membeli kendaraan itu bukan sesuatu investasi untuk menabung di kemudian hari. Nah, kesalahan fatal kita selanjutnya adalah pengeluaran konsumtif yang berlebihan. Misal, mesen makanan lewat ojek online atau yang biasa kita kenal dengan GoFood. Ini tuh identik banget dengan mahasiswa yang super duper mageran. Mereka rela mengeluarkan uang lebih hanya untuk makan gitu lah. Padahal uang lebih ini kalau ditabung dalam waktu 1 bulan bisa menghasilkan beberapa ratus ribu. Beberapa ratus ribu dikali 12 bulan lumayan banget, bisa menghasilkan berapa juta. Tapi mereka lebih mau mengeluarkan uang lebih hanya untuk makan, guys. Oke lah, kalau pesan GoFood 1-2 kali dalam sebulan masih wajar-wajar aja. Tapi kalau setiap hari, bahkan setiap mau makan harus GoFood dulu, nggak makan kalau nggak GoFood, menurut aku ini sangat-sangat boros banget. Jadi mulai sekarang kurangi yang namanya GoFood. Kalau bisa masak sendiri di kosan. Selain lebih hemat, tentunya juga lebih sehat, karena kita nggak tahu makanan di luar sana apakah higienis atau tidak. Jadi mulai sekarang kurangi yang namanya GoFood dan mulai masak sendiri. Pengeluaran konsumtif yang kedua adalah ke mall cuman jalan-jalan aja atau cuman cuci mata. Aku pernah tanya sama teman-teman aku, kalian tuh kalau ke mall ngapain aja sih? Mereka jawab, jalan-jalan aja, cuci mata. Dari cuci mata itu, teman-teman, kalian bisa beli barang yang sebenarnya kalian nggak perlu-perluin banget. Misal nih, niatnya cuma jalan-jalan aja, niatnya cuma cuci mata, tapi pas kalian ngelihat barang yang lucu, yang sebenarnya belum banget untuk dibutuhin, kalian beli karena kalian sayang kalau nggak dibawa pulang. Jadi mulai sekarang kurangi yang namanya ke mall cuman karena jalan-jalan aja atau cuman hanya untuk cuci mata. Sayangkan uang parkirnya, 2000 kali 1 bulan bisa menghasilkan 200.000 atau 300.000. Ya lumayan lah biar buat tabungan. Pengeluaran konsumtif yang ketiga, dan ini yang
paling sering banget kita lakukan adalah nge-cafe atau mengeluarkan uang 20.000 hanya untuk meminum segelas kopi. Padahal kegiatan ini tuh bisa kita lakukan di rumah aja teman-teman, atau di kos aja, tapi kita lebih rela untuk mengeluarkan uang 20.000 sampai 50.000 hanya untuk meminum kopi di cafe atau di kedai-kedai kopi tertentu. Apalagi ya di zaman sekarang itu setiap belokan, setiap tikungan, setiap pertigaan itu pasti ada yang namanya kedai kopi. Tapi kita nggak bisa menyalahkan mereka juga yang mencoba peruntungan di dunia bisnis. Ini tuh tergantung dari kitanya aja teman-teman. Kalau kalian ngekafenya sebulan 2 sampai 3 kali karena kalian bosan di rumah atau karena kalian bosan di kosan, oke, mungkin wajar aja kalian ke kafe untuk mencari referensi baru atau mencari suasana baru. Tapi kalau setiap hari, menurut aku itu sangat-sangat boros banget, karena kalian yang harusnya bisa minum kopi 5.000 di kosan atau di rumah, kalian harus nambah 15.000 lagi hanya untuk meminum kopi gitu loh. Pikirin lagi deh, 15.000 itu kali banyak tuh bisa menghasilkan tabungan yang cukup besar setiap bulannya. Apalagi kalau kalian rutin setiap bulan nabung dari hasil mengurangi pengeluaran minum kopi kalian di kedai kopi. Pikirin lagi ya. Nah, pengeluaran konsumtif yang keempat atau yang terakhir adalah shopping online. Ini tuh biasa banget dilakukan perempuan, tapi tidak menuntut kemungkinan kalian para laki-laki juga pernah melakukan ini. Yang tadinya cuma scroll aja, yang tadinya cuma lihat-lihat aja, tahu-tahu malah check out. Apalagi di kondisi saat ini yang benar-benar semuanya itu serba online. Pokoknya kalau kalian mau beli barang, kalian bisa beli lewat online, lewat platform mana aja, mulai dari Shopee, mulai dari Instagram, pokoknya di mana aja kalian bisa beli barang yang pengen kalian beli. Ini sebenarnya ada dampak positifnya dan dampak negatifnya juga ya. Dampak positifnya itu tadi mempermudah kita untuk membeli barang yang pengen kita pakai, tapi dampak negatifnya adalah kadang kita tuh beli barang sebenarnya kita nggak tahu fungsinya apa, atau bahkan kita nggak butuh banget gitu loh, tapi karena kita ngelihatnya lucu di media sosial, orang-orang pada pakai produk itu, pakai alat itu, kita juga ikut-ikutan beli gitu loh, padahal kita nggak butuh. Nah, mulai dari sekarang kalian harus lebih bijak dalam menggunakan aplikasi untuk berbelanja online. Nah, teman-teman, itu dia beberapa kesalahan fatal yang sering banget kita lakukan di usia kita yang ke-20 tahun yang mengakibatkan kita nggak punya tabungan sama sekali. Nah, berhubung beberapa hari lagi kita sudah masuk 2022, pastikan kita lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan kita, mengatur pengeluaran uang kita di tahun 2022 yang akan datang, dan pastikan tahun 2022 kalian sudah punya tabungan sendiri untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, sampai sini dulu video aku kali ini, dan aku mau minta support dari kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya aku makin semangat bikin video. Kalau menurut kalian video ini ada manfaatnya, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lain, biar teman-teman kalian yang lain juga bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan mereka dan bisa punya tabungan di tahun 2022 yang akan datang. Bye bye, see you next video.